Kami akan menjelaskan mengenai isu implementasi strategi sumber daya manusia pada PT Garuda Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari PT Garuda Indonesia terlebih dahulu. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Sejak Juni 2007, maskapai ini telah menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit, yang berarti Garuda sudah memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda masuk dalam daftar maskapai bintang 4 dari Skytrax, yang berarti Garuda ini memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Pada tahun 2014, Garuda akan bergabung dengan aliansi penerbangan SkyTeam. Pada tahun 2012, Garuda Indonesia mendapat penghargaan Best International Airline di antara maskapai-maskapai kelas dunia lainnya. Garuda merupakan sponsor dari SEA Games tahun 2011 dan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Liverpool FC Inggris. Pada tahun 2013, Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan World Best Economic Class dan World Best Economic Seat Class. Garuda Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai maskapai penerbangan terbaik versi Skytrax. Setelah kita mengetahui latar belakang dari PT Garuda Indonesia, kemudian kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang ada di PT Garuda Indonesia mengenai sumber daya manusia. Alur permasalahannya dimulai dari pilot-pilot Garuda pada Kamis 28 Juli 2011 berencana melakukan mogok kerja karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing. Direktur Operasi Garuda Indonesia akan memenuhi tuntutan para pilot yang meminta penyesuaian gaji dengan pilot asing yang dipekerjakan oleh Garuda. Manajemen Garuda Indonesia lalu mengeluarkan ilustrasi simulasi penggajian penerbangan Garuda. Dalam ilustrasi itu, disebut penerbang lokal mendapatkan gaji per bulannya sebesar 47,7 juta, sedangkan penerbang asing sebanyak 68,8 juta per bulan. Peak allowance yang diterima penerbang lokal sebesar 10 juta, dengan asumsi 60 jam terbang, sedangkan penerbang asing tidak mendapatkan karena termasuk di gaji. Nah, untuk benefit cash seperti THR hingga insentif bonus yang diterima penerbang lokal itu sebesar 13,9 juta per bulan, sedangkan penerbang asing sama sekali tidak mendapatkannya. Untuk total uang yang diterima bagi penerbang lokal per tahun itu mencapai 860 juta, dan penerbang asing itu per tahun mencapai 826 juta. Dengan demikian, selisih gaji yang bagi penerbang lokal itu sebesar 12,3 juta per bulan, sedangkan penerbang asing hanya 2,25 juta per bulan. Penerbang lokal tidak mendapatkan housing allowance, sedangkan penerbang asing mendapatkannya sebesar 1.200 US dollar atau setara dengan 10 juta per bulan. Pilot lokal mendapatkan medical allowance, personal accident assurance, loss of flying license, iuran pensiun, jam sostek, kesehatan pensiun, penghargaan pensiun, sedangkan pilot asing tidak. Nah, untuk saat ini Garuda Indonesia memperkerjakan sebanyak 43 pilot kontrak dan 34 diantaranya adalah pilot asing. Direktur Operasi Garuda yaitu Ari Sapari menjelaskan status pilot asing di Garuda hanya bersifat kontrak dengan perjanjian kerja selama 12 bulan. Selama masa kerja tersebut, pilot asing menerima pendapatan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Sekian penjelasan dari saya, akan diteruskan penjelasannya oleh teman saya. Selanjutnya, Garuda Indonesia itu
mengklaim jika gaji pilot-pilot lokalnya itu sebenarnya lebih besar daripada gaji pilot asing yang dikontraknya. Nah, dalam sebulan itu, Garuda mengklaim gaji pilot lokal mencapai 71 juta rupiah per bulannya, sedangkan gaji pilot yang asing yang dikontrak itu hanya sebesar 68,8 juta per bulannya. Deputi Teknik Asosiasi Pilot Garuda pernah mengungkapkan bahwa kapten pilot asing yang bekerja di tahun pertama itu mendapatkan gaji sebesar 9.000 US dollar atau setara dengan 77 juta rupiah per bulan, ditambah lagi dengan biaya akomodasi yaitu sebesar 1.200 US dollar atau setara dengan 10,3 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk officer asing akan menerima akomodasi sebesar 7.200 US dollar atau setara dengan 64,8 juta rupiah. Sedangkan kapten pilot lokal yang sama-sama bekerja di tahun pertama hanya mendapatkan gaji sebesar 43 juta rupiah per bulannya. Penyebab terjadinya aksi mogok ini adalah sikap diskriminasi yang dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia terkait dengan pendapatan antara pilot lokal dan pilot asing. Alasan yang diberikan oleh manajemen Garuda adalah karena dalam penggajian ini, Garuda menggunakan standar internasional pada saat mengkontrak pilot asing. Sedangkan untuk pilot lokal, Garuda tidak menggunakan standar internasional dalam hal penggajian. Selain adanya masalah pendapatan, bertambahnya jumlah pesawat yang tidak diimbangi dengan jumlah para penerbang di Garuda membuat jadwal penerbang pilot itu menjadi lebih padat. Kemudian, penanggulangan dampak masalah. Di sini, Direktur Operasional Garuda Indonesia mengatakan bahwa Garuda akan menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai instruktur dan bertugas dalam struktural manajemen sebagai salah satu upaya antisipatif agar jadwal penerbangan berjalan dengan normal. Garuda juga akan menggabungkan beberapa penerbangan yang memiliki jadwal tujuan yang sama dan waktu yang berdekatan, seperti ke Medan, Denpasar, dan Palembang. Yang terakhir ada penyelesaian masalah. Manajemen Garuda akhirnya menyetujui usulan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengalokasikan dana sebesar 35% dari pos gaji untuk memperbaiki sistem penggajian pilot. Pernyataan ini disetujui dan disampaikan di depan wartawan setelah manajemen Garuda melakukan pertemuan dengan para direksi dari Garuda Indonesia dan perwakilan dari masing-masing forum pekerja dengan total 10 forum pekerja yang ada di lingkungan Garuda. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini karyawan penerbangan Garuda rela bila kenaikan gajinya yang semula diusulkan 27% menjadi 25% karena mereka tetap menganggap semua itu penting. Nah, tapi menurut Ferdinand, karyawan penerbangan rela menerima penurunan usulan kenaikan gaji demi kelangsungan hidup perusahaan, karena saat itu Garuda sedang mengalami berbagai tekanan. Selain krisis keuangan akibat utang masa lalu, Garuda juga harus menanggung akibat dari penurunan jumlah penumpang internasional sebagai dampak tragedi Bali. Dengan kesepakatan komposisi gaji sebagai berikut. Gaji minimal kopilot menjadi 6,7 juta dan maksimalnya 11,6 juta. Gaji minimal pada pilot menjadi 13,47 juta dan maksimalnya 23,3 juta. Komposisi tersebut lebih besar dari yang diusulkan manajemen sebelumnya. Untuk gaji minimal kopilot 6,5 juta dan maksimal gajinya 13,3 juta. Kemudian untuk gaji pilot minimal 13,1 juta, maksimalnya 22,7 juta. Anggota Tim Collective Agreement Asosiasi Pilot Indonesia atau APG, Nanang Ridho, menganggap keputusan manajemen tersebut baru langkah awal dari upaya para pilot Garuda untuk memperjuangkan sistem penggajian sejak tahun 1956. Kesan belum maksimalnya keputusan manajemen tersebut memang wajar,
Pasalnya, bila perbaikan sistem penggajian yang diusulkan APG dikabulkan dengan mengalokasikan pos gaji sebesar 39%, gaji maksimal kopilot bisa mencapai 6,9 juta dan maksimalnya 11,9 juta, sedangkan gaji pilot minimal 13,8 juta dan maksimal menjadi 24,06 juta. Nah, namun sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari, pertemuan di kantor Meneketrans, manajemen Garuda menolak usul Meneketrans untuk mengalokasikan 35% dari pos gaji karyawan Garuda bagi para pilot. Alasan manajemen tersebut adalah akan menimbulkan kecemburuan bagi karyawan lain. Meneketrans sempat kecewa dengan penolakan itu dan menganggap alasan manajemen terlalu dicari-cari. Jacob menilai sudah sepantasnya pilot mendapatkan jatah lebih besar karena tanggung jawab mereka juga lebih besar. Kekecewaan diungkapkan Presiden APG Aris Sapari. Atas permintaan Meneketrans, mereka mengurungkan niat mogok yang pernah dilontarkan. Para pilot akan terbang dengan keprihatinan hingga ada keputusan pasti atas usul sistem gaji. Beberapa pilot bahkan sudah melirik maskapai penerbangan asing sebagai tempat berlabuh mereka. Awalnya, para pilot menuntut jatah 39% dari pos gaji karyawan. Tapi pada akhirnya menyetujui angka 35% yang diusulkan Meneketrans. Angka ini pula lah yang akhirnya disetujui oleh manajemen. Nah, itu tadi adalah human resource pada kasus Garuda. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.